lebih tepatnya sih kan banyak acara Natal juga. Jadi kadang keluarga aku ajak juga untuk merayakan Natal bersama-sama jadi sekalian kerja. Jadi kalau bicara spend time, ya aku ini kan, kami ini kan pekerja seni penghibur lah ya. Jadi justru di saat ada perayaan, hari perayaan atau orang libur, aku kerja. Apa nih sama Sandy Sandoro terus atau album atau seperti apa? Itu salah satu wishlistku untuk punya kolaborasi dengan Bang Sandi. Tapi memang kendala waktu, kendala waktu. Jadi kita sudah punya konsep, mungkin sudah sekitar 50% kami bahas, tapi untuk kelanjutannya belum lagi, kami belum diterusin karena waktunya yang beliau kan sibuk banget dengan kegiatan ya. Dan kebetulan juga aku beberapa bulan terakhir ini juga lagi banyak kegiatan. Jadi konsep kita tuh belum benar-benar matang. Terakhir aku telepon, wah gimana sih? Gimana lu konsep kita nggak jadi-jadi nih kata kata Bang San. Gimana sih konsep lu? Gimana nih gue tunggu-tungguin nggak jadi nih ya siapa? Oke Bang, sorry Bang, gue lagi masih ada kegiatan. Jadi konsepnya kita belum belum rampung. Tetapi apa yang aku rencanakan dengan Bang Sandy ini, kita mau sisi lain dari kita, artinya dalam bermusik ini kan kita menyesuaikan pasaran pada umumnya. Tapi dengan apa yang aku membuat dengan Bang Sandy itu benar-benar kayak pure. Ini kita. Ini yang biasa kita suka, musik-musik yang kita suka. Rock and roll, ada Motown-nya, ada blues-nya. Jadi kita pengen bikin konsep yang memang benar-benar ya menggambarkan karakter kita. Bisa dibilang album? Belum tahu. Ada keinginan seperti itu sih. Aku punya keinginan seperti itu, cuman belum sampai pembahasan ke situ karena kita kan punya manajemen yang berbeda masing-masing dan label. Jadi ada yang memperumit kita itu adalah konsep bisnisnya itu loh yang membuat kita rumit. Kalau kita mah sebenarnya bisa langsung jalan aja. Tapi ya itulah bagian dari pekerjaan ini kan gitu. Tahun ini kan kamu juga dibanjiri banyak job nih, baik di dalam negeri maupun di luar negeri nih, salah satunya di Jepang ya kan. Buat makna karir kamu apa sih? Makna karirku. Dari banyaknya job sekarang. Oke. Jadi beberapa tahun belakangan ini, mungkin sekitar 10 tahun belakangan ini kan aku itu coba fokus di syuting. Tapi kemudian aku mulai merasa bahwa aku rindu dengan dunia musik. Rindu dengan panggung, rindu untuk menghibur, dan karirku memang pertama kali kan mulai dari nyanyi. Dari ajang pencarian bakat nyanyi. Jadi akhirnya 3 tahun belakangan ini aku dengan timku, kita sepakat aku buat tim kecilku untuk dan bekerja sama juga dengan label untuk bantu aku dong, aku pengen fokus di dunia musik. Nah, setelah aku mencoba untuk fokus, benar-benar fokus dengan sesuatu hal, jadi makna bagiku intinya kalau kita fokus pasti akan ada jalannya, gitu. Jadi 3 tahun ini aku mencoba untuk fokus dan ya puji syukur ada hasilnya. Jadi ya job berjalan, bersyukur dengan itu gitu. Jadi ya cukup sibuk. Jadinya sih lebih sedikit cukup sibuk. Jadi waktu mainnya sedikit. Oke, ini kan tahun bentar lagi kan 2025 akan berakhir ya. Baik. Nah, terus lu punya 3 single, terus job lagi kencang juga, proyekan kencang, terus collab sama musisi ternama. Bisa dibilang gak sih tahun 2025 ini adalah tahun milik lu? Untuk Iya. pencapaian karirku. Iya, 2025 ini. Aku merasa setelah sekian lama, aku pernah dapat kesempatan yang berharga waktu aku dari Idol dulu. Iya. Aku menjadi runner up pada saat itu. Terus lama, belasan tahun, dan ini adalah salah satu tahun terbaikku menurutku. Karena oh ya kemarin juga dapat karyaku dengan Om Dwiki kan Melangkah di Atas Awan kan masuk nominasi AMI kan. Masuk nominasi gitu. Tapi tidak apa-apa, kita udah bersyukur masuk nominasi aja itu sebuah pencapaian bahwa kita sudah dilirik gitu, ada apresiasi bahwa karya kalian bagus. Oke, thank you gitu. Jadi ada sedikit
ada sedikit rasa puas karena ini hasil kerja keras dari kami semua tim, bahwa kami fokus melakukan sesuatu dengan fokus dan apa namanya ada hasil lah, dari mulai ada apa masuk nominasi, terus ada job berjalan, itu jadi merasa puas dan bangga aja dengan hasil yang kami capai sejauh ini. Oke, resolusi 2026 nih apa sih kira-kira yang udah direncanakan atau dirancang nih? 2026. Iya. Beberapa tahun belakangan ini kita masih bereksperimen, tetap bereksperimen untuk mencari seperti mencari jati diri. Jadi kayak kita lempar materi, kira-kira yang cocok yang mana, kira-kira orang lebih suka yang mana, yang lebih nyaman di diriku yang mana. Jadi tahun 2006 balik lagi, kalau semua kita panjang umur, semuanya kita diberikan kesehatan sama Tuhan ya. Aku pengen lebih memantapkan lagi untuk punya konsep. Jadi aku pengen punya line. Aku mau buat single yang menggambarkan tentang ini aku pilih. Gitu loh. Jadi balik lagi gue bilang kan masih eksperimen nih. Aku coba blues, coba bikin single blues, coba bikin yang orkestra, yang klasik, bikin yang pop dan lain-lain. Jadi kan terkesan kan ini masih gado-gado nih. Aku pun sendiri sebenarnya masih kayak, kamu maunya apa sih? Nah, tahun 2006 aku mau memberanikan diri untuk melakukan sesuatu, punya sesuatu, sebuah ide dan pengen aku lakukan itu di tahun 2026. Oke, kalau Natal sedikit lagi nih soal Natal nih. Tidak apa-apa. Mana rencananya Natal nih? Terus tradisi apa sih yang biasa dilakukan kamu dan keluarga? Tradisi Natal itu biasanya kalau di aku dan keluargaku yang ada di Manado, biasanya kami itu ada tradisi tertentu di rumah. Sebentar, udah mau nyanyi belum? Oke, sekitar 3 menit ya. Oke. Apa ya rutinitasku kalau Natal itu biasanya aku Makan. kerja. Oh, kerja. Kerja. Berarti jarang quality time sama keluarga di saat Natal ya? Karena lebih banyak job atau seperti apa? Lebih tepatnya sih kan banyak acara Natal juga. Jadi kadang keluarga aku ajak juga untuk merayakan Natal bersama-sama, jadi sekalian kerja. Jadi kalau bicara spend time, ya kami ini kan pekerja seni penghibur lah ya. Jadi justru di saat ada perayaan, hari perayaan atau orang libur, aku kerja. Di saat orang kerja, aku punya waktu libur justru, agak kebalik waktunya. Karena ya kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya sih kami dan keluarga itu cuma cari tempat baru, mungkin hotel, villa, terus kami spend time dengan keluarga inti saja. Terus berdoa, melakukan ritual Natal. Kalau kebiasaan menjelang Natal yang dilakukan apa sih sama keluarga? Mungkin merias pohon Natal atau sebelum Natal biasa? Aku sih di sini sudah nggak terlalu yang karena pohon Natal itu konsisten ada di situ. Oh iya. Dan pohon Natalnya yang kita pakai kan selalu ada ini, kita masukin, kita balikin lagi, masukin gudang lagi. Jadi ya mungkin merias ya. Merias. Kita merias aja, merias sama kado, tukar-tukar kado di rumah, ya gitu. Sama makan-makan. Ya, terakhir makna dan doa Natal tahun ini. Doa Natal. Oke. Aku harap kita semua bisa diberikan kedamaian, bisa diberikan hati yang tenang untuk menjalani hari-hari. Karena pasti setiap orang kan kehidupan berjalan terus, umur semakin bertambah, pasti beban pun akan semakin banyak. Yang aku harapkan adalah semoga kita bisa tetap belajar untuk lebih menyingkapi segala sesuatu itu dengan kesabaran dan lebih bijaksana aja, biar supaya
tidak banyak kesalahan yang kita lakukan. Itu aja aku harap. Terakhir greeting Natal dan Tahun Baru. Halo semuanya, saya Dirli. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga kita semua sehat. And the